Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan pendidikan. Langsung saja, ada beberapa agenda pembahasan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, model kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang keempat, ciri-ciri kepemimpinan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Menurut D.E, Mr. Farland mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin dilukiskan agar memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. M.C. Friedner mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, yang kedua, model kepemimpinan pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, model kepemimpinan kontinum, oktokratis atau demokratis. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu dari cara yang menonjolkan sisi ekstrim yang disebut dengan perilaku otokratis sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrim lainnya yang disebut dengan perilaku demokratis. Yang kedua, model kepemimpinan Ohio. Dalam penelitiannya, Universitas Ohio melahirkan teori dua faktor tentang gaya kepemimpinan, yaitu strukturinisiasi dan konsiderasi. Strukturinisiasi mengacu kepada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok kerja dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang ditetapkan dengan baik. Adapun konsiderasi mengacu kepada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan, timbal balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan anggota stafnya atau bawahannya. Yang ketiga, yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dan yang kelima, yaitu ciri-ciri kepemimpinan. Keberhasilan suatu organisasi lebih banyak ditentukan dari perilaku seseorang pemimpin, sehingga kita harus tahu kemampuan apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hadari Nawawi menyebutkan ada beberapa persyaratan dan yang umum harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memiliki
kecerdasan inteligasi yang cukup baik. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, cakap, bergaul, dan ramah tamah. Yang keempat, kreatif, penuh inisiatif, dan memiliki hasrat kemauan untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Yang kelima, organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa. Yang keenam, memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidangnya. Yang ketujuh, suka menolong, memberi petunjuk, dan dapat menghukum secara konsekuensi dan kebijakannya. Yang ketujuh, memiliki keimbangan atau kestabilan emosional dan bersifat sabar. Yang kedelapan, memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi. Kesembilan, berani mengambil keputusan dan tanggung jawab. 10. Jujur, rendah hati, sederhana, dan dapat dipercaya. 11. Bijaksana dan berlaku adil. 12. Disiplin, berpengetahuan dan berpandangan luas. Yang terakhir, sehat jasmani dan rohani tentunya.